Di era digital, media sosial menjadi bagian dari kehidupan Gen Z. Informasi datang begitu cepat, termasuk tentang agama, budaya, dan berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Lihat deh, ada video yang bilang kalau kita nggak boleh berteman sama orang yang berbeda agama. Iya, videonya yang nonton udah jutaan. Wah, bener kali ya? Jangan langsung percaya, semua agama tuh ngajarin kebaikan dan menghormati sesama. Sebelum kita percaya atau membagikan suatu konten, kita tuh harus nyari tahu dulu sumbernya. Kita tuh jangan sampai kehilangan rasa kehormatan pada orang lain gara-gara konten tersebut. Awalnya aku sempat merasa nggak nyaman waktu melihat video itu, takutnya orang menilai hanya dari perbedaan agama. Maaf ya teman-teman, tadi aku langsung percaya, ternyata video yang viral itu belum tentu benar. Ya, mulai sekarang aku juga bakal lebih hati-hati kalau mau komen apa nge-share postingan. Kalau kita benar-benar jalani nilai agama, harusnya kita saling menghormati, jangan saling menjatuhkan. Sosial memang bisa menyebarkan kebencian, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan dan toleransi. Sebagai Gen Z, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan media sosial yang damai, menyebarkan kebaikan, dan menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Nama lengkap saya Dimas Ardiwinata dari Prodi Studi Islam Interdisipliner angkatan 2024. Karena saya juga tinggalnya di pondok pesantren ya. Itu biasa kalau subuh kan di pondok pesantren ngaji, selesai ngaji. Kuliah biasa masuk itu jam 8.20 baru berangkat kuliah. Dan di kuliah juga biasanya saya juga ngikutin kegiatan organisasi lain. Jadi di sela-sela kuliah kadang nggak ngurusin organisasi atau rapat atau nanti setelah kuliah selesai juga ada kegiatan lain. Nanti malam lanjut lagi di info. Yang sering saya pakai itu Instagram, WhatsApp sama TikTok yang tiga. Dari Instagram dulu ya. Kalau Instagram saya pribadi saya gunain untuk personal branding pertama, terus hiburan sih lebih banyaknya. Terus kalau WhatsApp kepentingan sehari-hari terkait ya entah itu kepentingan sama orang atau nanti kegiatan bisa dari WA. Terus kalau di TikTok sekarang saya lagi nyoba juga buat ikut freelance dan nyoba buat buka showcase-nya buat jualan gitu. Mungkin sekarang itu karena memang dunianya memang udah dunia sosial media ya, banyak yang menggunakan sosial media. Memang perlu ada edukasi terhadap menggunakan media sosial, karena banyak orang yang kadang menggunakan media sosial itu tidak bijak. Seperti contoh yang mereka asal ngomong, mereka tidak mikirin perasaan orang lain dan mereka kadang tidak melihat dari sudut pandang lain, mereka hanya melihat dari sudut pandang mereka. Itulah yang terjadi ketika adanya hoax dan mereka tahunya dari satu sisi atau satu orang, satu sudut. Mereka tidak mencari kebenarannya dulu. Jujur pernah dulu saya lupa SMA atau apa, kan dulu sempat viral ya kayak kalau dari WhatsApp itu kirim-kirim dana apa gitu, nanti kalau kita download itu kita dapat dana ataupun nanti kuota gratis. Nah itu kadang itu penipuan juga, kita pencet linknya ternyata itu link phishing. Jadi saya ikut sebarin, saya ikut ngechat. Jadi untuk solusinya ya sarannya perlu ada konten edukasi juga, pemberitahuan bahwa lebih bijak dalam menerima pesan ketika di WhatsApp juga, terutama jika ada orang yang tiba-tiba mengirimkan link yang itu pun kita nggak tahu asalnya dari mana, kita nggak kenal orangnya, sebaiknya kita jangan langsung pencet, cari tahu dulu. Tips terhadap bersosial media ya, kita perlu tahu bahwa kita hidup di dunia nggak satu orang, nggak sendirian. Setiap kepala punya pemikirannya masing-masing. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kita nggak boleh egois terhadap pendapat kita sendiri. Belum tentu pendapat kita benar dan belum tentu pendapat orang salah, dan begitu sebaliknya. Jadi ya sama-sama saling menghargai pendapat dan sama mencari sudut pandang lain dalam berpendapat. Nggak boleh dari satu sudut pandang lain. Masih pada peduli, masih sangat peduli, tapi banyak juga orang yang muncul di media sosial itu justru banyak yang belum paham. Yang orang-orang paham diam, dan kadang kita paham membenarkan si yang salah, kita dikatakan buzzer, kita malah dicaci maki. Jadi itu yang bikin kadang orang yang benar mau bersuara dia takut dikatakan buzzer, dia takut dicaci maki sama orang. Tantangan terbesar Gen Z dalam bersikap di media sosial ya, karena kita walaupun jaraknya jauh, nggak pernah ketemu, kita bisa selalu berkomunikasi di media sosial. Jadi harus menjaga cara berkomunikasi, cara bermedia sosial dengan benar. Harapannya ya setiap orang terutama lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan lebih pintar dalam memilah konten dan komenan gitu.
pesan terhadap kita semua, terutama dalam bermedia sosial, ya kita lebih bijak lah dalam menggunakan media sosial. Kita semua punya hati nurani, jangan menyakiti orang lain, karena ketika kita disakiti pun kita juga tidak mau kan. Sama-sama saling peduli lah.